Ya, selamat pagi. Pagi menjelang siang. Kelas 11 Bahasa, 11 IPA dan 11 PS. SMA Negeri 15 Bandung. Kita hari ini ada jadwal. Jadwal kegiatan belajar mengajar melalui daring. Mata pelajaran PLH. Ya. Mulai jam 10.15 sampai jam 11.45. Sudah seperti biasa anak-anakku, ya, pembiasaan yang sudah biasa dan baik untuk selalu kita laksanakan, yaitu berdoa sebelum melakukan salah satu aktivitas, yaitu proses pembelajaran hari ini. Ya. Biasa kita berdoa yang Muslim dengan melafadzkan Al-Quran, membaca surat Al-Fatihah, dan yang non-Muslim berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Mari kita tundukkan kepala, kita lafadzkan doa untuk bangsa ini yang sedang diuji kesehatan warga negaranya, ya, karena banyak yang terpapar virus corona, banyak juga yang meninggal, gitu, dan yang ODP sedang melakukan social distancing, mengisolasi diri, karantina, supaya tidak menularkan penyakit sebagai pembawa atau karier kepada orang lain. Ya. Dan lafaz doa juga kita sampaikan untuk kesembuhan selain bangsa dan negara ini. Teman-teman kita, teman-teman ibu, teman-teman Anda yang sedang merasa tidak sehat hari ini, semoga diberi kesehatan, dipulihkan kembali. Orang tua Anda juga yang kemungkinan sedang sakit atau dirawat di rumah sakit atau sedang tidak enak badan, kita doakan semua agar sehat kembali dapat beraktivitas seperti biasanya. Amin, amin. Ya. Mari kita tundukkan kepala, menyampaikan lafaz doa ini kepada Sang Pencipta agar doa kita dikabul. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbik firli. Amin. Mudah-mudahan doa kita semua, Ibu, Anda, di pagi menjelang siang ini dikabulkan oleh Allah SWT, Sang Pemilik bumi dan langit. Amin. Anandaku sayang, kelas 11 bahasa, 11 IPA dan 11 PS. Hari ini kita akan membahas masih pencemaran. Tapi ingat, minggu yang lalu kita bahas pencemaran lingkungan itu ada 3, ya, yang sudah kita pelajari. Pencemaran air, kemudian pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Sekarang yang terakhir adalah pencemaran suara. Gitu, ya. Mari kita ucapkan basmalah untuk memulainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencemaran suara, ya, itu materinya kita lihat bersama, kita buka bersama catatan kita untuk melihat kompetensi dasarnya apa. Ya. Ada di pengetahuan 3, yaitu melakukan pencegahan terhadap pencemaran lingkungan, dan prakteknya melaksanakan pencegahan terhadap pencemaran lingkungan. Baik. Kemudian indikatornya kita lihat. Pertama, menjelaskan makna pencemaran, itu masih di pengetahuan. Yang kedua, memahami pengertian bunyi atau suara.
Yang ketiga, menyebutkan contoh bunyi bising. Yang keempat, dampak pencemaran suara. Yang kelima, melaksanakan pencegahan. Kemudian yang terakhir adalah melaksanakan Kermas dan PHBS diajar di IMAH. Karena program ini Anda belajar di IMAH, Ibu mengajar di IMAH ya, supaya strategi penangkal penyebaran penyakit COVID-19 kita bisa melaksanakan dengan baik. Jadi ingat di indikator 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu adalah lanjutan dari minggu yang lalu itu. Ya, minggu yang lalu 1 sampai 4, sekarang 5 sampai 10. Baik, kita lanjut tujuan pembelajarannya. Ya. Apa yang didapat dari kegiatan KBM hari ini? Gitu. Ya, tujuan KBM-nya adalah dengan melakukan upaya pencegahan pencemaran lingkungan melalui Kermas dan PHBS mampu. Jadi kita semua mampu, Ibu, Anda, atau siapa saja yang menyaksikan live kegiatan ini ataupun rekaman ini nanti, ya, mampu menangkal penyebaran penyakit COVID-19. Baik, kita lihat sekarang materinya. Ya, pencemaran suara itu kita lihat dari apa arti pencemaran atau apa arti polusi di lingkungan kita, ya, sebelum ke khusus ke suara. Tuh. Untuk polusi atau pencemaran lingkungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bab 1 pasal 1 ayat 14 tentang pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Ingat tuh, ada bahasa baku mutu. Jadi kita lihat yang kedua, gitu ya. Ini lihat dari contoh ada pencemaran suara tuh, contoh-contoh di situ ya. Ada pesawat, ada banyak kendaraan mobil gitu, ya. Nah, sekarang baku mutu. Apa baku mutu lingkungan? Baku mutu lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, ya, itu undang-undang yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terdapat di dalam bab 1 pasal 1 ayat 13 bahwa baku mutu lingkungan adalah ukuran apa? Ukuran batas gitu ya. Jadi ada batasnya gitu. Atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Itu yang kita sebut dengan baku mutu. Ya, jadi di situ baku mutu ada kalimat ya batas, ukuran batas. Jadi ada sampai ukuran batas berapa. Jadi kalau suara nanti ada batas suara berapa yang layak patut sampai di kendang telinga Anda. Gitu. Oke, kita lanjut. Pengertian bunyi atau suara. Bunyi atau suara adalah kompresi mekanikal atau gelombang longitudinal yang merambat melalui medium. Medium, berarti medium itu perantara ya. Ya, perantaranya atau mediumnya bisa merupakan cecair, padat, atau gas. Gitu ya. Jadi, gelombang bunyi dapat merambat di dalam air, di benda padat, atau udara. Jadi kalau Anda di dalam air bisa dengar suara ikan paus, bisa ya, karena ada rambatan gelombang bunyi. Padat juga sama gitu ya. Begitu juga dengan udara. Kebanyakan suara adalah merupakan gabungan berbagai sinyal, tetapi suara murni secara teoritis dapat dijelaskan dengan kecepatan osilasi. Apa itu kecepatan osilasi? Ya, itu. Kecepatan osilasi adalah kecepatan sumber suara ke gendang telinga. Awas, kecepatan sumber suara. Jadi sumber suaranya itu apa? Nyampe ke gendang telinga. Gitu ya. Nanti dari gendang telinga itu akan disampaikan lagi ke otak. Itu dari otak dikembalikan lagi, kita jadi bisa mendengar suara itu.
atau frekuensi yang diukur dalam hertz. Nah, itu satuannya hertz, gitu ya. Jadi sampainya dari sumber suara ke telinga. Sedangkan amplitude atau kenyaringan atau tingkat respon bunyi, jadi dari telinga disampaikan ke otak, dari otak dikembalikan ke Anda, gitu ya, ke organ telinga Anda, itu tingkat respon bunyi yang diterima oleh alat pendengaran manusia setelah diproses di otak. Ya, itu namanya apa tadi Ibu sampaikan, amplitude satuannya itu adalah desibel. Jadi sekali lagi, jika ada sumber suara nyampe di genang telinga Anda, dari situ diproses, disampaikan lagi ke otak, di otak diproses, kemudian disampaikan lagi ke organ telinga Anda, baru Anda bisa mendengar tingkat kenyaringan atau sumber bunyi yang datang menjadi bunyi suara yang Anda dengar. Ya, pengukurannya pakai desibel. Kalau datangnya pengukurannya pakai hertz. Gitu. Baik, kita lanjut. Itu ya. Berikutnya, kalau Anda mau ingin tahu dari mana itu Bu pengertian itu, tuh di bawah Ibu kasih ya. Perhimpunan Ahli Telinga, Hidung, dan Tenggorokan Indonesia, edisi 7. Oke, jelas? Cari bukunya boleh. Ya. Ibu lanjutkan. Tadi ada medium ya. Medium itu zat perantara. Ada air, ada padat, ada udara tadi ya. Kita lihat yang udara boleh. Udara, medium udara yang 0 derajat Celcius, itu cepat rambat bunyinya adalah 331 meter per sekon. Ya. Sedangkan udara yang 15 derajat Celcius itu 340. Sedangkan air yang ada di atas dan air laut, kalau air biasa 25 derajat Celcius itu cepat rambat bunyinya 1490 per meter per sekon ya. Sedangkan yang air laut di kondisi suhu 25 derajat Celcius itu besarannya adalah 1530. Sedangkan yang padat, aluminium, tembaga, dan besi, ya, itu di kondisi suhu 20 derajat Celcius. Kalau aluminium, itu cepat rambat bunyinya adalah 5100 meter per sekon. Ya. Tembaga di kondisi 20 derajat Celcius, 3560. Dan besi di 20 derajat Celcius, itu 5130 cepat rambat bunyinya per meter per sekon. Oke, kita lanjut, anak-anakku tercinta. Ya. Pencemaran suara adalah gangguan pada lingkungan yang diakibatkan oleh bunyi atau suara yang mengakibatkan ketidaktentraman makhluk hidup di sekitarnya. Jadi kalau Anda merasa tidak tentram, salah satu sumber bunyi yang Anda dengar, berarti itu termasuk posisi pencemaran suara. Ya. Nah, menurut Sumanur tahun 2009, bunyi atau suara didengar sebagai rangsangan pada sel saraf pendengaran dalam telinga oleh gelombang longitudinal yang ditimbulkan getaran dari sumber bunyi atau suara, dan gelombang tersebut merambat melalui media udara atau penghantar lainnya, dan manakala bunyi atau suara tersebut tidak dikehendaki oleh karena mengganggu atau timbul di luar kemauan orang yang bersangkutan, misalnya Ibu atau Anda, maka bunyi-bunyian atau suara demikian dinyatakan sebagai kebisingan. Was, ya, kebisingan. Anda sering berbahasa bising, gitu ya. Nah, jadi apa itu bising? Anda sudah tahu. Tingkat kebisingan terjadi bila intensitas bunyi melampaui 70 desibel, disingkatnya dB. dB bukan itu ya penyakit demam berdarah, bukan, tetapi itu satuan. dB itu satuan dari tingkat kebisingan atau suara yang kita dengar di telinga setelah diolah di otak, disampaikan, lalu kita dengar suara itu. Jadi tidak boleh lebih dari 70 desibel. Nah, itu sumbernya adalah Sumakmur, gitu ya. Itu tahun 2009, bukunya Hikin Perusahaan dan Kesehatan Kerja Hipokes, Jakarta, ya, Agung Seto itu yang itu ya. Kita lihat gambar, lihat seorang anak yang menutup telinganya rapat-rapat dan memberikan mimik wajah yang seperti tidak nyaman, cemas, ketakutan, ya, karena mendengar kebisingan suara yang luar biasa.
dari jalan raya yang begitu banyak kendaraan, kemudian ada toa tuh, ya, lihat kanan kiri dekat sekali, kemudian juga ada sound system tuh di atasnya, sehingga dia menutup telinganya rapat-rapat. Itu berarti anak merasa tidak nyaman, tidak tentram, gitu ya, karena sumber bunyi yang tidak menyamankan keberadaannya, ya, di mana rambatan dari panjang gelombangnya kemudian diolah di otaknya, disampaikan lagi ke organ telinga Anda, itu lebih dari 70 desibel. Baik, kita lanjut. Frekuensi bunyi. Ambang frekuensi bunyi, ya, yang dapat didengar oleh telinga manusia berkisar getaran frekuensi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz, gitu ya. Pada amplitude getaran dengan berbagai variasi dalam ukuran responsnya, gitu. Suara di atas 20.000 Hz disebut ultrasonik, dan di bawah 20 Hz disebut infrasonik, gitu ya. Nah, lihat getaran gelombangnya. Mediumnya tadi bisa melalui udara, bisa melalui zat padat, bisa melalui air. Oke, kita lanjut. Polutan. Dalam pencemaran suara, ya, polutan itu diartikan bahan, ya, atau zat yang dapat mencemari, itu polutan. Syarat-syarat suatu zat disebut polutan bila keberadaannya dapat menyebabkan kerugian terhadap makhluk hidup. Baik, kita lihat. Oke. Sifat polutan ada satu, merusak untuk sementara. Tapi bila telah bereaksi dengan zat lingkungan, tidak merusak lagi. Yang kedua, merusak dalam jangka waktu lama. Gitu. Yang ketiga, dalam pencemaran suara, yang merusak dalam jangka waktu lama itu adalah misalnya pencemaran suara dengan kebisingan yang dialami sehari-hari tanpa sadar merupakan faktor utama terjadinya pencemaran suara yang Anda dengar di telinga Anda, gitu ya. Sumber dari pencemaran suara, kebisingan itu tadi, ya, yaitu bunyi atau suara yang dapat mengganggu dan merusak pendengaran manusia. Bunyi disebut bising apabila intensitasnya telah melampaui 70 desibel, gitu ya, terlebih itu tadi. Oke, kita lanjut. Yuk. Contoh bunyi atau bising. Sebagai contoh, beberapa bunyi atau suara yang menyebabkan kebisingan yang kekuatannya diukur dengan desibel atau disingkatnya dB, gitu ya. Itu bukan demam berdarah, awas, gitu ya, tapi dB, desibel. Pertama, kita lihat contoh orang ribut, silat lidah, bertengkar. Kalau Anda di rumah tuh jangan ya, nggak boleh. Kenapa? Karena mampu mengeluarkan suara bising lebih dari 70 desibel itu, suaranya silat lidah itu 80 desibel. Ya. Yang kedua, suara kereta api KRL gitu. Itu bisa sampai 95 desibel. Yang ketiga, mesin motor 5 PK 5 tenaga kuda bisa sampai 104 desibel, gitu ya. Makanya kalau punya motor tuh, lihat knalpotnya. Anda tidak boleh mengganti dengan knalpot yang tidak layak pakai sehingga mengeluarkan bunyi yang tidak santun untuk didengar di organ telinga orang yang mendengarnya, gitu ya, karena mampu mengeluarkan 104 desibel. Suara petir, makanya Anda sering kaget ya, jantung berdetak keras gitu, kemudian getaran badan bergetar gitu ya. Suara petir itu mampu mengeluarkan sampai 120 desibel gitu ya. Baik, pesawat jet tinggal landas, misalnya kita punya dekat dengan lapangan Busan, jadi harapannya adalah tidak ada pemukiman di sekitar itu karena mampu mengeluarkan suara pesawat yang tinggal landas itu 150 desibel. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana rangsang getaran suara itu sampai ke genang telinga lalu dihantarkan lagi ke otak, lalu diolah di otak. Di otak atau brainwave, gelombang otak alfa, ya, ada gelombang otak beta, ada gelombang otak gamma, ada gelombang
otak theta dan ada gelombang otak delta gitu ya. Gelombang otak apa saja ini gitu. Yang alpha pertama itu mampuannya 8 Hz sampai 12 Hz gitu di kondisi seperti itu. Jadi seseorang yang sedang rileks, melamun atau berkhayal, gelombang otaknya berada dalam frekuensi 8 Hz sampai 12 Hz gitu. Ya, sekali lagi, jadi seseorang yang sedang rileks, melamun atau berkhayal, gelombang otaknya berada dalam frekuensi 8 Hz atau 12 Hz. Kondisi ini merupakan pintu masuk atau keluarnya potensi dari alam bawah sadar Anda. Dalam kondisi gelombang ini, otak memproduksi hormon serotonin dan endorfin, ya, yang menyebabkan seseorang merasa tenang, nyaman, dan bahagia. Gelombang alfa akan membuat imunitas tubuh meningkat, pembuluh darah terbuka dan detak jantung menjadi stabil, dan kapasitas indera kita, ya. Jadi kapasitasnya itu, kapabilitasnya untuk menerima rangsang itu bisa meningkat, ya. Itu. Baik. Kita lanjut. Beta 12 Hz sampai 25 Hz. Gelombang otak yang terjadi pada saat seseorang mengalami aktivitas mental yang terjaga penuh, misal berpikir rasional, ya, berpikir rasional, kemudian pemecahan masalah dan keadaan pikiran pada saat kita mulai bekerja. Frekuensi ini biasanya pikiran seseorang didominasi oleh logika, gitu ya. Saat seseorang berada di gelombang ini, otak kiri sedang aktif digunakan untuk berpikir, konsentrasi dan sebagainya, sehingga menyebabkan gelombangnya meninggi, gitu. Ya. Gelombang tinggi ini merangsang otak mengeluarkan hormon yang kita sebut kortisol dan norepinefrin, gitu, hormonnya, ya, gitu, yang menyebabkan cemas, khawatir, marah, dan stres. Jadi hormon apa? Hormon kortisol dan norepinefrin, gitu, ya. Akibat buruknya beberapa gangguan penyakit mudah datang jika, jadi akibat buruknya beberapa penyakit itu mudah datang jika kita terlalu aktif di gelombang ini. Di gelombang apa? Beta 12 Hz sampai 25 Hz. Gitu. Baik. Gamma sekarang 25 Hz sampai 40 Hz, ya. Gelombang otak yang terjadi pada saat seseorang mengalami aktivitas mental yang sangat tinggi dengan kondisi kesadaran penuh, misal sedang berada di arena pertandingan, Anda nonton sepak bola, Persib, ya, perebutan kejuaraan, basket, kemudian yang di sekolah sering dilakukan futsal, gitu. Itu sangat panik, histeris, dan ketakutan pada saat di posisi gelombang otak 25 sampai 40 Hz. Jadi jangan berlebihan, gitu ya. Gelombang otak ini cukup berbahaya bagi otak, gitu. Karena dengan kehisterisan itu akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, apalagi panik, gitu ya. Seperti yang sekarang, banyak orang Indonesia yang panik, ketakutan, gitu ya, panik ketakutan. Kenapa? Dengan hadirnya makhluk hidup, gitu, yang mampu memporak-porandakan itu pola pikir manusia secara jernih. Virus Corona 19. Nah, ayo kita mulai menyehatkan pola pikir kita, menyehatkan telinga kita untuk kita siap menangkal COVID-19. Tentu saja tidak jadi penyebar penyakit kepada orang lain, ya. Gitu. Jadi kita tetap sehat, orang lain sehat, gitu, sehat semuanya, gitu. Jadi jangan ketakutan atau histeris. Oke, Theta sekarang ini yang paling bagus, ya, 4 Hz sampai 8 Hz. Gelombang otak yang terjadi pada saat seseorang mengalami tidur ringan atau sangat mengantuk, misal saat rage, hipnosis, gitu terjadi, ya, meditasi dalam dan khusyuk dalam melaksanakan sholat. Jadi kalau Anda sholat khusyuknya tuh bagus di Theta, gitu ya.
di gelombang theta. Dalam kondisi ini, pikiran bisa menjadi sangat kreatif dan inspiratif. Jadi Anda nanti muncul banyak kreatif dan inspiratif. Seseorang akan menjadi khusyuk, rileks, pikiran hening, dan intuisi pun muncul di posisi theta 4 sampai 8 Hz. Ini semua terjadi, ya, ini semua terjadi karena otak mengeluarkan hormon melatonin, ya, katecholamin, dan arginin vasopressin yang kita sebut dengan AVP. Ingat, bukan merek mobil AVP ya, tapi arginin vasopressin. Baik, kita lanjut ya. Delta sekarang. Gelombang otak delta antara 0,5 Hz sampai 4 Hz. Gelombang otak yang terjadi pada saat ketika Anda tertidur lelap tanpa mimpi. Fase delta ini adalah fase istirahat bagi tubuh dan pikiran. Tubuh melakukan proses penyembuhan diri, memperbaiki kerusakan jaringan, dan aktif memproduksi sel-sel baru saat tertidur lelap. Frekuensi terendah ini muncul saat seseorang tertidur pulas tanpa mimpi. Tidak sadar, ya, tak bisa merasakan badan, dan tidak berpikir. Di gelombang ini, otak mengeluarkan human growth hormone atau hormon pertumbuhan, atau kita singkat HGH, ya, yang bisa membuat orang awet muda. Bila seseorang tidur dalam keadaan delta yang stabil, delta stabil, ya, antara 0,5 Hz sampai 4 Hz gelombang otaknya, itu kualitas tidurnya sangat tinggi. Meski hanya beberapa menit, ia akan bangun dengan tubuh tetap merasa segar. Baik. Kita lanjutkan. Dampak pencemaran suara. Pencemaran bunyi atau suara dapat menyebabkan beberapa gangguan seperti dampak psikologis. Gitu, ya. Gangguan fisiologis, gangguan komunikasi, hingga gangguan pendengaran. Baik. Pencemaran bunyi, gitu ya, yang menyebabkan beberapa gangguan tadi, kita bahas untuk gangguan psikologis yang pertama. Ya. Gangguan psikologis, dampak kebisingan pada psikologis dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan tubuh, berupa rasa tidak nyaman, kurang konsentrasi, mudah marah, dan gangguan tidur yang disebabkan kebisingan itu. Nah, jadi Anda bisa susah tidur tuh, bisa hilang konsentrasi kalau belajar tuh. Ya, itu dampak psikologis dari pencemaran suara ya, gitu. Nah, kemudian bisa marah-marah terus tanpa sebab, gitu ya. Kalau marah dengan sebab itu lain persoalan. Tapi jangan juga marah kelebihan lebih dari 70 desibel, gitu ya. Keadaan tersebut dapat menghalangi seseorang untuk tidur. Jadi Anda pasti susah tidur kan nanti. Bila kebisingan diterima terus-menerus dapat menyebabkan penyakit berupa stres. Jadi Anda tidak nyaman, stres timbulnya, penyakit jantung, kelelahan, dan lain-lain. Baik, kita teruskan. Untuk gangguan fisiologis, ya. Yang kedua, bising yang bernada tinggi sangat mengganggu kesehatan pada tubuh, seperti gangguan peningkatan tekanan darah, kontraksi pembuluh darah pada tangan dan kaki, gitu, ya. Peningkatan nadi serta dapat menyebabkan gangguan sensoris. Sakit kepala biasanya terjadi akibat suara bising dengan intensitas yang cukup tinggi. Selain itu, ya, wajah dapat menjadi berubah pucat karena rupanya suara bising tadi, ya, itu bisa memicu situasi reseptor dari vestibular yang ada di dalam telinga Anda, gitu. Jadi mukanya bisa menunjukkan pucat, gitu ya. Hal ini bisa menimbulkan efek pusing dan gejala vertigo. Jadi Anda yang punya penyakit vertigo, hati-hati tuh, gitu ya. Tuh harus mampu bisa mensikapinya dari pencemaran suara ini untuk tidak membuat kepala Anda menjadi pusing. Baik, kita teruskan. Ya, dampak pencemaran suara yang dilihat dari posisi gangguan komunikasi dapat menyebabkan gangguan komunikasi, ya. Suara bising yang bernada tinggi dapat menyebabkan gangguan pada kejelasan suara, gitu. Sehingga saat berkomunikasi, pembicaraan harus dilakukan dengan cara berteriak. Jadi nggak bisa pelan kalau bicaranya, teriak-teriak terus, gitu. Ya.
Gangguan pada pendengaran, ya, yang dampak pencemaran berikutnya, itu pengaruh yang paling utama dari kebisingan adalah kerusakan panca indera pendengaran Anda. Jadi pendengaran adalah alat dengar, itu bisa terganggu, ya, yang menyebabkan ketulian. Jadi Anda sudah tidak dengar lagi, gitu. Efek bising mula-mula hanya akan berdampak sementara, tetapi jika terus-menerus, ya, efek bising itu berada di area bising terus-menerus, maka akan terjadi tuli permanen, gitu. Jadi biasanya tuli permanen itu ada yang dari lahir, ada yang karena pencemaran suara, ya, dan tidak bisa kembali menjadi normal. Itu hati-hati, sangat harus hati-hati. Oke, kita lanjut ya, anak-anakku, kelas 11 bahasa, 11 IPA dan 11 IPS. Ya. Ibu di sini memberikan tabel contoh cara penanggulangan pencemaran suara, gitu ya. Kegiatannya itu ambil contohnya Ibu ada 7, gitu ya. Pertama, orang ribut di rumah, bersilat lidah, marah, ya. Itu sebaiknya tidak terjadi kegiatan itu. Tidak ada di rumah saat Anda belajar, saat ayah bunda Anda kerja, atau adik belajar, atau saudara bersilaturahim datang ke rumah, dan seterusnya. Tapi yang sekarang kan tidak boleh kita berkunjung-kunjung ke rumah orang lain atau dari orang lain ke rumah kita karena sedang social distancing dan physically, ya. Oke. Cara penanggulangannya tidak melakukan kegiatan yang menyebabkan keributan atau kemarahan di rumah. Yang kedua, membangun rumah dekat rel kereta api atau landasan pesawat udara. Nah, itu jangan dilakukan, gitu, membangun rumah. Jadi kalau ada yang jual murah tanah di dekat rel kereta api atau landasan pesawat udara, ya sebaiknya tidak usah diambil, karena di situ akan bisa mengganggu salah satunya panca indera Anda, yaitu indera pendengaran. Cara penanggulangannya apa? Cari kawasan lingkungan yang bisa dibangun rumah, gitu. Tidak dalam area kawasan rel kereta api atau kawasan landasan pesawat udara, ya. Yang ketiga, pembangunan membangun bengkel motor, ya, bukan rel, bengkel motor dan mobil di dalam rumah, gitu. Kenapa kok di dalam rumah? Ada yang tidak mengerti, gitu. Jadi memperbaiki motor dan mobil di dalam rumah, gitu, ya, garasi, sementara garasinya tertutup, gitu, ya. Nah, itu tidak boleh. Selain pencemaran udara karena asap, juga pencemaran suara yang luar biasa. Pada saat Anda mencoba motor atau mobil itu lebih dari 70 desibel, gitu ya. Tidak membangun bengkel mobil atau motor di rumah, itu solusinya, cara penanggulangannya, sehingga rumah terbebas dari suara bising kendaraan bermotor. Yang keempat, banyaknya menerima informasi yang sifatnya hoax di medsos. Banyak banget banyaknya, ya. Jadi hati-hati itu, hati-hati. Cara penanggulangannya, abaikan, tidak perlu direpost kembali, ya. Yang kelima, tidak melakukan kebugaran fisik yang dibarengi dengan iringan musik yang menimbulkan kebisingan. Gitu, ya. Cara penanggulangannya, ya, biasakan melakukan kebugaran fisik dibarengi dengan suara musik sambil bernyanyi yang tidak menyebabkan kebisingan. Jadi di bawah 70 desibel. Oke? Ya, di kondisi gelombang kata itu yang paling bagus, gelombang otak kata. Oke? Yang keenam, mengerjakan sesuatu di rumah yang memunculkan suara hati dan otak yang tidak nyaman, merasa ditekan, tidak dibarengi rasa sabar atau ikhlas. Jadi contohnya misalnya mamah Anda atau bunda Anda, ya, ayahanda Anda atau abi Anda menyuruh mengerjakan sesuatu, lalu Anda jawab, itu jawabannya merasa hati dan otak Anda tidak nyaman melakukannya. Nah, itu jangan sampai terjadi. Itu bagian, ya, kegiatan yang nanti akan berdampak, gitu, berdampak pada suara yang tidak dengar dari hati dan otak Anda saja mampu mempengaruhi kondisi gelombang otak Anda. Bagaimana cara penanggulangannya? Bentuk dan munculkan karakter sabar dan ikhlas dalam setiap melaksanakan kegiatan. Sabar, ikhlas itu paling baik, paling bagus. Harus Anda munculkan karakter itu. Oke, anak-anakku. Dilanjut, yang terakhir adalah yang ketujuh, berpikir, membaca, menulis, menyimak, dan menyampaikan pendapat
banyak memunculkan energi negatif, baik lisan maupun tulisan. Jadi belum apa-apa, Anda langsung berpikir, wah itu mah tidak benar, wah itu mah susah, wah itu mah tidak bisa. Nah, berpikir yang negatif seperti itu, jauhkan, karena suara-suara hati, suara-suara otak, ya pada saat Anda mengerjakan satu pekerjaan, memunculkan energi negatif, ya baik lisan maupun tulisan akan berdampak kepada gangguan pendengaran Anda. Cara penanggulangannya adalah biasakan melakukan tindakan berpikir positif, baik melalui lisan maupun tulisan, serta aktivitas raga, gitu ya. Jadi silakan Anda biasakan berpikir positif dalam melakukan setiap tindakan, gitu ya, serta aktivitas raga apapun positif sehingga Anda sehat. Oke. Gitu. Mari kita lanjutkan dengan refleksi, ya. Gitu. Jadi Ibu tadi sudah memberikan materi tentang pencemaran suara. Nah, harus bagaimana Anda merefleksi dirinya? Yang pertama, suara tadi supaya mampu menunjukkan gelombang otak di posisi theta. Maka yuk kita dengarkan -1 gitu yang akan Ibu tayangkan ini. Dengarkan musiknya, ya, pahami yang nanti akan Anda nyanyikan -1 ini dengan diiringi suara Anda. Ya, kita mulai dengarkan ya. Oke, ya, diapakan tuh -1-nya tadi? Oke, lihat yang kedua, isi -1 itu dengan suaramu, ya, atau bersama seluruh penghuni rumahmu yang tercinta. Lalu, nyanyi bersama, sertakan dengan mimik wajah dan budi yang bersemangat, ceria, bahagia saat menyanyikannya. Jadi sertakan body language Anda, wajah Anda, mimik Anda, gitu ya, bersemangat, ceria, bahagia saat menyanyikannya. Sebagai bentuk apa untuk Anda menunjukkan perwujudan generasi dalam keluarga Indonesia yang sehat, sejahtera, dan bahagia? Maukah Anda sebagai generasi dalam keluarga Indonesia yang sehat, sejahtera, dan bahagia? Pasti mau dong. Ayo lakukan. Ayo lakukan dengan semangat. Ayo lakukan dengan ceria. Ayo lakukan dengan memunculkan kebahagiaan.
di keluarga Anda. Nyanyi untuk mengisi suara -1 tadi dibuat dalam bentuk vlog ya, jangan lupa. Lalu pada saat vlognya Anda edit gitu ya, dibubuhkan, disertakan nama-nama yang bernyanyi dengan nama panggilan kesayangan di rumah. Silakan. Gitu ya, misalnya ibu nih, namanya kalau lengkapnya kan Suyuna Santoso. Gitu ya. Tapi dipanggilnya nama kesayangannya Nah, maka di situ dimunculkan begitu ibu nyanyi dengan mimik yang semangat, kemudian bahagia, ceria, langsung Ina bernyanyi ibu guru. Nah, nanti di rumah Anda bunda. Kalau Anda menyebutkannya bunda ya bunda. Kalau menyebutkannya mama, mama. Kalau menyebutkannya ayah, ayah. Kalau adik, adik silakan disebutnya namanya siapa. Lalu adik tercinta. Kakak juga begitu. Atau saudara atau siapa saja. Nah, bagaimana kalau ayah bundamu sibuk? Tidak. Ajak semangat. Bunda hayu semangat. Bunda hayu sehat. Ayah juga sama. Ayah hayu semangat. Ayah hayu sehat. Minggu yang lalu itu ada satu keluarga besar yang bernyanyi bersama dengan siswa didiknya. Itu di kelas 11 bahasa. Luar biasa. Bundanya ada, ayahnya ada, adiknya ada, kakaknya ada, mungkin saudaranya juga ada. Gitu ya. Luar biasa. Itu keluarga sejahtera bahagianya terlihat sekali. Mudah-mudahan bukan hanya satu orang, tetapi seluruh siswa didik ibu, khususnya di kelas 11 bahasa, 11 IPA dan 11 IPS, semua keluarganya adalah bahagia. Gitu. Keluarga sehat. Generasi dalam keluarga Indonesia yang sehat, sejahtera, dan bahagia. Oke? Nah, setelah itu, vlognya unggah di Edmodo. Gitu ya. Yang kedua adalah Ibu membuat tabel yang harus Anda isi. Lihat, silakan. Ibu mengisi di kolom dampaknya, menyebabkannya, gitu ya. Kurang atau tidak aman, kurang atau tidak nyaman, kurang damai atau tidak damai, kurang senang atau tidak senang, kurang sejahtera atau tidak sejahtera, cemas, gelisah, malas, jenuh, stres. Nah, ini menyebabkannya. Saat Anda di rumah, awas ya. Saat Anda di rumah, karena Anda belajar di rumah, Ibu juga mengajar dari rumah. Jadi kita sama-sama share ilmu. Mudah-mudahan rumah menjadi surganya putra-putri Ibu yang soleh dan solehah bersama ayah bunda yang soleh dan solehah bersama adik dan kakak yang soleh dan solehah. Sehingga jadilah keluarga yang sehat, sejahtera, soleh, solehah di lingkungan keluarga. Pasti imbasnya ke masyarakat, pasti berujung menjadi negara yang sehat, sejahtera, dan bahagia. Gitu. Anda isi di sini, nomor urutnya ada 1 sampai 10, Ibu minta 10 saja, banyak sebetulnya ya, 10 saja udah cukup. Titik-titik ini Anda isi, ya. Keadaan kegiatan di rumah keseharian Anda apa? Gitu. Tulis, gitu ya, silakan. Rumah masing-masing berbeda, gitu. Ya, maka diisi saja sesuai dengan keadaan rumah masing. Sumber suaranya bisa orang atau benda yang ada di rumah. Misalnya kalau orang, adik, kakak, ayah, bunda tadi, atau saudara, dan seterusnya. Kalau benda, bisa gitar, bisa drum, bisa apa saja lah. Bisa palu, bisa apa saja silahkan. Ya, sumber suaranya dari situ. Dan pada saat apa itu mengganggu kebisingan gitu ya. Nah, PHBS yang bisa Anda lakukan apa? Gitu ya. Ya. Jadi perilaku hidup bersih dan sehatnya apa yang harus Anda lakukan sehingga mampu menangkal datangnya paparan COVID-19. COVID-19 itu ya bentuknya kecil, betul, perlu disikapi, perlu ditakuti. Tapi gitu, tidak perlu takut dengan penyakit yang ditimbulkannya. Kenapa? Karena kita sehat, ya, kita kuat, kita senang. Gitu. Maka sehat itulah jadi penangkal utama tidak beraninya penyakit COVID-19 menghampiri kita.
Insya Allah. Semoga itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya. Nah, Ibu akhiri dengan menyampaikan kata penutup ya. Tapi salam penutupnya adalah membuat puisi. Ada 2 puisi nanti yang Ibu sampaikan ya. Mudah-mudahan puisi ini bisa memaknai bagaimana Anda hidup sehat dalam keluarga yang sehat. Anda bahagia dalam keluarga yang bahagia. Anda tenang, tentram, aman dalam keluarga yang tenang, tentram, dan aman. Gitu ya. Tuh. Sehingga datangnya paparan penyakit COVID-19 tidak akan mau menyentuh kehidupan kita, baik pada pribadi maupun pada isi rumah Anda atau keluarga Anda. Amin. Ibu bacakan ya puisi 1. Mudah-mudahan guru bahasa Indonesia bisa melihat puisinya. Kalau tidak layak wajar, Ibu bukan guru bahasa Indonesia. Tapi mudah-mudahan bisa sampai maknanya ya. Pisau gerigi, umbi lengkuas. Tahu strategi PHBS dan Dermas, cegah polusi, bising frekuensi, jernihkan hati dan mawas diri. Nah, itu puisi pertama. Puisi kedua, ya, Ibu coba lagi untuk buat puisi. Mudah-mudahan guru bahasa Indonesia juga bisa menilai. Ya, kalau salah-salah wajar. Ibu bukan guru bahasa Indonesia, tapi mudah-mudahan bisa memberi makna untuk Anda semua, ya, dan keluarga Anda di rumah. Sehingga semangat menulis, semangat membaca, semangat menyimak, gitu ya, semangat mendengar, semangat melaksanakan sesuatu yang baik dan terbaik untuk kesehatan pribadi. Baik. Hoax datang, info ditangkal. COVID datang, orang menghilang. Ingat PHBS, ingat Dermas, tangkal COVID-19. Mudah-mudahan dikabulkan. Amin. Tangkal bersama untuk tidak menyentuh kehidupan kita COVID-19. Amin. Tuh, ya. Baik. Ibu sampaikan salam penutup ya. Salam penutupnya adalah salam sehat, tak tertular COVID-19. Sekali lagi, salam sehat, tak tertular COVID-19. Mari kita baca salam penutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.